ini hanya berusaha memahami teorinya. Kata dikongke, oh jadi pengucapan itu tak kalau tapi persis ini bedanya lidah bagian belakang wakil ya mas betul sebisanya saja. Kata oke, yang penting panjenengan besok oh mesti ini latih kalau kaya loh. Perkara bisa atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting panjenengan bersolid, oke, berusaha dia tuh tidak bagian belakang mengubahnya. Nanti insya Allah lama-lama dibayangkan sedikit-sedikit akan naik. Nah, maksudnya itu ada suatu visual gambar mulut. Nanti kalau ini oh dengan itu Pak ini yang tadi boleh jadi nanti anu nih Pak, oh huruf jar menika apa saja orang nih, bisa nanti dibikinkan insya Allah supaya jelas ya. poster itu Bisa nanti insya Allah paham. Tapi betul Pak, itu memang memudahkan gitu. Kalau kita tahu oh huruf jar ini daftarnya apa saja. Paham. Insya Allah paham. Nanti insya Allah kita buatkan gitu, untuk daftar masing-masingnya. Jadi kalau ini kan satu huruf itu sifatnya apa saja. Oh hamzah itu sifat nomor 1 jar, sifat nomor 2 syiddah, sifat nomor 3 istifal, nomor 4 infitah. Nah ini ya Pak berarti kan oh huruf jar menika hamzah, ba, jim, dal, zal, ra, zai, dhad, qa, dha, ghaib. Ghaib itu gejar, ghaib, qaf, lam, mim, nun, waw, ya. Terus gitu. Nanti kita buatkan nih Pak daftarnya. Insya Allah. Betul nama Pak. Nanti yang paling mudah untuk panjenengan mawon dalam artian begini Pak. Misal begini. Ini namanya belajar itu kan proses gitu. Mas, aku langsung tak praktekkan semua sifatnya belum bisa Mas. Minimal sekarang aku mau praktekkan jar dan hamas dulu. Boleh, betul. Bisa dibayangkan ya Pak. Contoh hamas dan jahatnya dulu. Minimal misalkan panjenengan mulai yang misalkan masih terucap huruf ba menika dihapuskan menjadi ba. Nah ini mulai Pak ini kan fokus pada jar dan hamasnya dulu. Oh berarti ketika mengucapkan huruf ba jangan keluar nafas. Contoh alhamdulillahi rabbil, ini keliru. Oke, harusnya alhamdulillahi rabbil jangan keluar nafas. Bukan apa-apa, fokus di jar dan hamasnya dulu. Wah insya Allah ini sekabeh Mas, jar hamasnya udah beres semua. Masuk ke sifat nomor 2 syiddah, rokoah, bainiyah. Masuk sifat nomor 3 istiqlal, istifal. Itu boleh saja. Yang namanya belajar menika berproses. Atau nanti cara yang lebih mudah lagi Pak, panjenengan fokusnya pada surat-surat favorit dulu. Jadi panjenengan perbaiki di surat-surat yang sering panjenengan gunakan. Yang pertama jelas panjenengan sempurnakan fasihkan pada surah Al-Fatihah. Yang sering pada surah Al-Fatihah, contohnya ayat pertama menika contoh yang sering terjadi itu tertukar antara ha dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ha. Kemudian ha menika tidak kotor. Kadang-kadang Birrahmanirrahim ada kotornya. Huruf ha semua ulama sepakat tidak kotor. Tidak seperti huruf kha. Ada lagi ayat kedua, alhamdu. Ada yang baca alkamdu. Ini kan jauh sekali ini. Nah, disempurnakan apa? Surah-surah yang panjenengan favoritkan, terutama surah Al-Fatihah. Yang lain, alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang terbaca rabbil alamin, itu menjadi alif atau hamzah, itu ke ibu. Ayat kita mulai Ar-Rahman sama dengan ayat 1 ini. Maliki yaumiddin. Huruf dal menika sifatnya jar. Jadi tidak boleh Maliki yaumiddin. Sering ya Pak? Ada dengar Maliki yaumiddin. Ada suara nafasnya dan jelas sekali. Nah, contohnya seperti itu. Harus sifat nomor 1, boten Mas, boten. Terserah panjenengan mawon. Enak dari sifat nomor berapa? Di latih sedemikian rupa monggo. Panjenengan mau latihan per huruf boleh. Panjenengan mau latihan satu surat boleh. Monggo yang paling enak untuk panjenengan yang mana. Yang penting Pak Bu belajar menika. Saya sering ditanya, Mas Reza orang bosen Mas ngajari sampai belasan tahun ada Pak. Jadi di Milo Martani ini kok di Masjid At-Taqwa, masjid besar nih. Itu saya ngajar di sana dari 2012. Jadi sudah 14 tahun. Suatu waktu, Pak, setahun atau 2 tahun yang lalu gitu, Mas Reza, kamu nggak bosen ngajari kami Mas ya? Artinya yuk ini baik. Saya sudah terbalik Pak. Biasanya yang bosan menika yang belajar merasa bahwa orang iso ya Mas. Nah, ketika sudah ada perasaan seperti ini, itu berarti sudah mulai ada putus asa Pak. Nah, padahal Allah itu mengharamkan sifat putus asa. Makanya Pak Bu, itu siap-siap kan yang muda 3 masalah ini. Yang lainnya kan sudah ada putihnya semua menikah maka itu siapa dengan menikah Pak Bu tidak perlu mentarget, sudah belajar saja. Panjenengan bertambah ilmunya, panjenengan bertambah fasih walaupun sedikit saja, itu Allah hitung semuanya Pak Bu. Kok lagi Mas Reza? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Artinya apa Pak Bu? Maka Allah itu menghitung amal kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah. Nah, dzarrah menika Pak Bu, ulama itu berbeda pendapat terkait maknanya. Ada yang berpendapat itu adalah semut hitam yang paling kecil sing orang ketok nek tahu. Nah, panjenengan bayangkan Pak Bu, nggih, amal sekecil itu Allah perhitungkan. Nah, baca Quran ini Pak Bu, Allah ini kan bahwa kalau panjenengan lancar, Allah hitung 1 huruf 10 kebaikan. Nek panjenengan tidak lancar 1 huruf 2 kebaikan. Dan kurang apa lagi Pak? Kan nanti kami. Maka tidak perlu kemudian mentarget dulu harus bisa pasti semuanya buatan. Nanti kalau nanti Pak 15 berarti berapa? 2012, sekarang 14 tahun saya di Bino Martani. Ini akhirnya ada yang menyerah karena tidak bisa mengucapkan huruf ain. Selalu Pada saya pribadi tidak ada masalah. Karena selain huruf ain ini kok beliau bacaannya bagus yang lainnya nanti kalau. Maka jangan pernah hilangkan nanti pencapaian yang ada. Nanti ada juga Pak di tempat yang lain. Kalau Bapak yang komentar, Mas Reza
betah banget ngajari bapak-bapak ini. Pertanyaannya, apakah bapak-bapak itu sekarang udah berani ngimami? Kenapa harus ngimami Bapak? Lah bukannya kalau misalnya kita sholat munfarid, kan kita menggunakan bacaan Al-Quran kita. Kenapa parameternya harus ngimami? Gitu kan? Saya walaupun tidak ucapkan Pak, karena saya paham betul yang ngajar nih Bapak itu bisa mengamati setiap orang itu perkembangannya di huruf apa, bagian apa itu bisa mengamati semuanya Pak. Makanya nanti ketika panjenengan membaca masing-masing, kadang-kadang saya itu koreksinya beda-beda. Ada yang koreksi detail sekali, itu ada yang biarkan agak longgar. Kenapa? Karena seorang pengajar harus seperti itu Pak. Tidak bisa meratakan semuanya. Ada yang kesulitan mengucapkan huruf-huruf halus, ada yang kesulitan menebalkan huruf. Itu kan perbedaannya masing-masing. Maka kemudian tidak perlu merasa sampai putus asa. Sudah belajar saja Pak Bu, insya Allah sekecil apapun perkembangannya itu akan jadi saksi bahwa kita semua yang ada di forum ini itu terus belajar Al-Quran. Dan Al-Quran